Ada sebuah manga berjudul Area no Kishi yang menceritakan sebuah saga tentang penyerang tajam yang tidak segan menusuk gawang lawan. Nah, dalam sepak bola pun begitu. Bila kita berbicara tentang kesatria di depan gawang, tentu nama Filippo Inzaghi adalah nama yang tidak bisa luput dari pembicaraan. Dia bak hantu yang sepanjang laga bisa saja tak terlihat, namun ketika laga berakhir, tiba-tiba ada saja namanya di papan skor. Lantas, seberapa hebat kemampuan Inzaghi yang katanya hanya bermain sepak bola dengan bermodalkan sebuah keberuntungan? Berikut kami sajikan sekelumit kisah tentang perjalanan Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi lahir di Piacenza pada tanggal 9 Agustus 1973. Dia adalah seorang pemain sepak bola asal Italia yang berposisi sebagai penyerang. Namun ada hal unik yang pantas untuk menyebut Inzaghi sebagai mas-mas yang kebetulan menjadi pemain sepak bola. Sebab seorang Filippo Inzaghi bisa dibilang adalah anti-teori dari para penyerang tajam AC Milan lainnya. Mulai dari George Weah, Andriy Shevchenko, Alexander Pato, hingga Zlatan Ibrahimovic yang menggunakan kecepatan lari ataupun kekuatan fisik untuk menembus lini belakang lawan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi jurus jitu Inzaghi. Ya, dalam kacamata pesepak bola awam, pasti sulit rasanya untuk menyukai sosok penyerang yang satu ini. Dari segi kemampuan mengelola bola, baik itu dribble, tendangan, maupun sundulan tidak ada yang terlalu menonjol. Semua biasa-biasa saja. Dia tidak seperti Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo yang memiliki kemampuan olah bola yang memukau. Inzaghi adalah sosok yang kejam, bahkan kelewat kejam jika sudah berbicara soal gawang lawan. Berbagai cara akan dia lakukan untuk mencetak gol, dan dia tidak akan lelah mencari ruang yang bisa dieksploitasi di lini pertahanan lawan. Inzaghi adalah penyerang yang sangat unik. Ia bahkan bisa menggunakan tiang gawang ataupun dirinya sendiri untuk menciptakan assist bagi dirinya sendiri. Inilah yang terkadang bikin pemain bertahan lawan atau malah manajer lawan kesal bukan kepalang. Bahkan kiper legendaris sekaliber Oliver Kahn juga pernah dibuat ngacir olehnya. Dia seorang yang nyaris tak terlihat. Kau bahkan tidak yakin dia bermain, tapi di akhir pertandingan papan skor akan menunjukkan 1-0 atau 2-0 untuk kemenangan Inzaghi. Dia penyerang yang sangat menyulitkan, dan mungkin satu yang paling tidak ingin aku lawan karena dia sangat tidak terduga. Aku pernah melawan Ronaldo dan Thierry Henry yang memiliki skill, kecepatan, serta keseimbangan yang luar biasa. Namun, penyerang yang paling tidak ingin aku hadapi adalah Filippo Inzaghi. Debido a un resbalón el centro, rebote y gol. Filippo Inzaghi. Serginho, buen centro de Serginho. La pelota suelta, gol. Filippo Inzaghi, oportunista, cazagoles. Marca el segundo en su cuenta particular en el partido, pero el Ya, jika diperhatikan, Inzaghi merupakan pemain dengan skill minus. Dalam artian, ia tidak memiliki hal istimewa pada dirinya. Namun hal tersebut justru menjadi jurus jitu baginya. Itulah sebabnya mengapa Inzaghi sangat dibenci lawan. Tapi ia juga sering membuat khawatir para pendukung Milan sendiri. Tubuhnya kurus, tidak punya skill olah bola yang mumpuni, ia bahkan malas berduel udara dan lebih memilih untuk mundur beberapa langkah sambil berharap sang lawan melakukan kesalahan. Tapi lagi-lagi itulah kehebatan Inzaghi. Selain faktor luck yang menjadi keunggulannya, Inzaghi juga memiliki trik jitu lainnya, yaitu menunggu bola tepat di garis offside. Ia selalu membuat bingung para pemain lawan. Ibaratnya dijaga percuma, karena dia hanya diam seolah menggabut, tapi jika tidak dijaga, papan skor sudah menunjukkan namanya. Nah, dengan keahlian yang dimiliki oleh dirinya, maka banyak yang menyebut jika Inzaghi adalah the right man in the right place. Inzaghi bisa dibilang adalah salah satu pemain yang paling dibenci oleh beberapa manajer lawan. Bahkan mereka pun tidak sungkan secara terbuka untuk melontarkan rasa tidak sukanya kepada Inzaghi. Sir Alex Ferguson bilang bahwa Inzaghi sudah lahir offside. Arsene Wenger, Gerard Houllier, dan Marcelo Lippi sama sekali tidak memberikan komentar pada Inzaghi, meskipun dia jadi pahlawan kemenangan Milan atas Liverpool di Athena lewat 2 golnya. Пірло береться, пробиває, і м'яч залітає в сітку, тому що пас на вихід, і вихід, чистий вихід, покотив м'яч. Піппо Інзагі, як зумів під рукою у кіпера прокинути м'яч. Bahkan pelatih sekaliber Mourinho yang terkenal akan sistem bertahannya yang ketat pun memilih menolak seandainya harus berhadapan dengan Super Pippo.
Mereka bisa memainkan 10 penyerang kalau mau. Namun yang paling penting, Inzaghi tidak main atau pertandingan akan berjalan sulit. Ujar Jose Mourinho, jelang laga Real Madrid melawan AC Milan di ajang Liga Champions pada musim 2010-2011 silam. Ya, cara Inzaghi mencetak gol seakan-akan mengejek Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang harus meliuk-liuk melewati lawan demi bisa menceplos bola ke gawang lawan. Steven Gerrard atau Frank Lampard harus bersusah payah melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti demi sebiji gol. Atau David Beckham yang harus menunggu timnya mendapatkan tendangan bebas agar dapat berselebrasi. Namun, keunikan dari Inzaghi itulah yang bikin dia diingat oleh banyak orang. Naluri pembunuhnya yang hadir karena analisis tiada henti semalam sebelum laga seperti yang pernah diutarakan oleh Gattuso membuat Inzaghi selalu tahu cara menyengat di saat yang tepat. Meskipun sederhana, tapi memang itulah cara Inzaghi membuat namanya dikenal dunia. Inzaghi biasa menonton pertandingan lawan dan mempelajarinya berhari-hari. Dia tahu segalanya tentang mereka, dia terobsesi. Banyak yang berpikir Pipo hanya beruntung, tapi keberuntungan tidak berperan. Semuanya berkat kemampuan dan persiapan, ujar Gattuso. Ya, bermain dengan mengandalkan intuisi untuk mencetak gol, tidak terasa dia sudah mencetak 288 gol sepanjang 603 pertandingan yang dia jalani selama karir sepak bolanya di level klub. Dengan rincian gol terbanyak ketika dia membela AC Milan, yaitu 126 gol, dan Juventus dengan 89 gol. Lalu 25 gol dari 57 caps bersama Gliazzurri. Selain itu, sepanjang karirnya, Inzaghi sudah meraih banyak sekali trofi bergengsi di antaranya Serie A, Piala Super Italia, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Dunia 2006. Meskipun masa kejayaan penyerang bergaya main seperti Inzaghi sudah usai, akibat perkembangan taktik yang membuat sepak bola menjadi semakin cepat, namun selayaknya Messi atau Ronaldo, dia adalah penyerang yang mewakili sebuah era, yaitu pada masa ketika sepak bola adalah tentang keindahan dan umpan-umpan matang. Inzaghi muncul dan menjadi sebuah legenda, mewujud menjadi salah satu kesatria yang cukup diingat di masanya. Ya, selalu ada kelebihan di balik kekurangan. Ibarat seseorang yang coba-coba bermain bola, tak butuh skill dewa, dan cukup dengan menendang atau menyundul bola ke arah gawang, Inzaghi sudah bisa menjadi salah satu penyerang tertajam dunia yang akan terkenang sepanjang masa. Jadi itulah tadi pembahasan tentang sekelumit kisah tentang perjalanan hebat seorang Filippo Inzaghi sebagai pesepak bola hebat menurut versinya sendiri. Grazie Super Pipo.